Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahil umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik dan juga hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan. Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan nikmat kepada kita berupa kesempatan atau waktu luang. Yang mana dua nikmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia seringkali lalai. Manusia seringkali lupa bersyukur terhadap dua nikmat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua macam nikmat yang mana manusia seringkali lalai. Mereka lupa bersyukur terhadap dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Berapa banyak di luar sana orang-orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Fisik mereka sehat, tetapi mereka tidak diberikan nikmat berupa waktu luang. Maka mereka tidak bisa maksimal dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak juga di luar sana orang-orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan. Waktu luang mereka banyak, tetapi mereka tidak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya sakit. Maka mereka pun tidak bisa maksimal dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua yang hadir dalam masjid ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita dua nikmat tersebut. Dan saat ini dua nikmat itu kita gunakan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita gunakan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala catat bagi kita sebagai pahala kebaikan dan juga menjadi pemberat amal timbangan ketika nanti kita berada di yaumil mizan. Allahumma amin. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah." Wahai orang-orang yang mengaku dan telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenarnya, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa memperbaharui keimanan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka meninggal dunia dalam keadaan Islam. Betul, mayoritas dari kita semua dilahirkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Akan tetapi untuk mempertahankan keimanan kita, untuk mempertahankan ketakwaan kita, untuk mempertahankan keislaman kita butuh yang namanya perjuangan. Maka hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Takwa merupakan kata yang akrab di telinga kita. Bahkan para dai, para penceramah, para pengkhutbah seringkali dalam khutbahnya mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada jamaah sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah itu takwa? Apakah kita sudah betul-betul memahami makna tersebut dan mengimplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata takwa kurang lebih sebanyak 258 kali. Dalam berbagai macam bentuk dan konteks yang bermacam-macam. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 12, ayat 15 hingga 19 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada tiga sifat orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak di akhirat nanti mereka berada dalam mata air surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum, sambil mereka diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh mereka itu dahulu ketika di dunia banyak sekali melakukan amalan-amalan kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu ketika di dunia sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Kemudian pada harta mereka terdapat hak-hak orang yang meminta-minta dan orang yang menahan dirinya untuk meminta-minta. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kemudian sifat yang kedua, mereka senantiasa memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Dan sifat orang muttaqin, orang bertakwa yang ketiga adalah mereka gemar bersedekah bagi orang-orang yang membutuhkan, baik mereka yang meminta-minta ataupun orang yang menahan dirinya untuk meminta-minta. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang bertakwa yang pertama adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Artinya apa? Artinya di antara sifat orang yang bertakwa adalah dia yang gemar melakukan salat ibadah qiyamul lail. Mereka rajin melakukan salat tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah setiap dari kalian melazimkan salat qiyamul lail. Inna qiyamal lail qurbatan ila rabbikum. Sesungguhnya salat qiyamul lail dapat menjadikan diri kalian lebih dekat dengan Rabb kalian, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil ismi, juga dapat mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Mukaffaratan lisayyi'at, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh manusia. Wa mataradatun lidda'i 'anil jasad, dan dapat menghindarkan jiwa tubuh dari berbagai macam penyakit. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah teladan yang paling baik dalam hal ini? Teladan yang paling baik dalam hal qiyamul lail adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa di satu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat giliran di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berbaring di atas tempat tidurnya bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Rasulullah meminta izin kepada Aisyah. Beliau mengatakan, "Wahai Aisyah, izinkanlah aku pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat tidurnya. Beliau mengambil air wudu, kemudian berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam sampai memasuki waktu subuh. Bahkan saking lamanya beliau berdiri melakukan salat qiyamul lail, dilihatnya kaki beliau sampai bengkak-bengkak saking lamanya beliau berdiri melakukan ibadah qiyamul lail. Bahkan dalam ibadahnya tersebut Aisyah melihat pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janggut beliau basah karena derasnya air mata yang mengalir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Ketika memasuki waktu subuh, Bilal datang untuk mengumandangkan azan. Ketika hendak mengumandangkan azan, dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menangis terseduh-seduh. Maka Bilal mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima tabki? Mengapa engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka dengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ya Bilal, wahai Bilal, afala akunu 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, seorang rasul
Beliau terbebas dari seluruh perbuatan dosa, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Di akhirat nanti beliau sudah dijamin akan masuk surga, bahkan menempati surga yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau saja masih melakukan salat ibadah qiyamul lail sepanjang malam sampai datangnya waktu subuh. Bahkan dalam salatnya saking lamanya beliau berdiri, kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Bahkan dalam salatnya beliau berlinang air mata, bercucuran air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, bukan rasul. Kita masih banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu lebih layak lagi kita untuk senantiasa maksimal dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat orang bertakwa yang kedua adalah wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi setiap dirinya bahwa mereka telah banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur memiliki banyak kemuliaan. Kenapa? Karena waktu sahur merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun langsung ke langit dunia. Karena waktu sahur merupakan waktu di mana di situ sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur. Beliau mengatakan, yang zilu Rabbuna wa ta'ala kulla laylatin hina yabqa thuluthul lail. Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa turun ke langit dunia. Yaqul, lalu Allah mengatakan dan melihat kepada hamba-hambanya ketika itu bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada mereka, "May yastaghfiruni," barang siapa meminta ampun kepadaku, fa astaghfirullah, maka aku pasti akan mengampuninya. Wa may yad'uni, dan siapa di antara hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, maka aku akan ijabahi doanya. Wa may yas'aluni, dan barang siapa meminta kepadaku, fa'uti, maka aku akan penuhi permintaan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 3 hal kepada hamba-hambanya yang di malam hari mereka bangun dari tidurnya, kemudian berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama yang Allah janjikan, ketika hambanya meminta ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan ampuni dia. Kemudian di antara hambanya siapa yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabahi doanya. Dan siapa di antara hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan dipenuhi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah yang kita harapkan selain ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan? Maka para ulama mengatakan hukum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Barang siapa tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yatub," barang siapa tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Orang yang tidak mau bertobat kepada Allah, orang yang tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang yang zalim, orang yang picik. Bagaimana mungkin seseorang banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, tetapi mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan setiap dari manusia pasti melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap bani Adam, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat orang bertakwa yang ketiga adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Pada harta mereka terdapat hak-hak orang yang meminta-minta dan yang menahan dirinya untuk meminta-minta. Artinya apa? Artinya di antara sifat orang bertakwa adalah dia yang gemar melakukan sedekah.
kepada mereka orang-orang yang membutuhkan, baik mereka itu meminta-minta kepada kita maupun menahan dirinya untuk meminta-minta. Sering kali kita bertanya, sedemikian pentingkah sedekah sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya banyak sekali mengulang-ulang ayat tentang sedekah? Maka jawabannya adalah sudah pasti iya. Pentingnya sedekah, pentingnya kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, kebaikannya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Dan apapun harta yang kamu infakkan kepada orang lain, maka kebaikannya akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari ada seseorang yang meninggal dunia. Ya, kemudian di kuburan ada orang soleh bertanya kepada orang di sampingnya. Beliau mengatakan, "Ya fulan, apakah kamu tahu apa yang diinginkan oleh si fulan yang ada di alam kubur ini setelah dia dikuburkan?" Maka dia mengatakan, "Ya." Dia mengatakan, "Apa itu?" Kemudian dia mengatakan, "Ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa menambah pundi-pundi amal kebaikannya." Kemudian orang soleh itu mengatakan, "Kamu benar. Hanya saja hal tersebut sudah tidak mungkin ia lakukan lagi, sebab dia sudah ditanam di alam kuburnya, sedangkan dia sudah tidak melakukan amalan, tidak bisa melakukan amalan-amalan apapun." Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan tentang orang-orang yang ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyesali perbuatan yang dahulu mereka lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan infakkanlah sebagian dari harta kalian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, lalu dia mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, ya Rabbku, seandainya engkau menunda kematianku sebentar saja, fa as-saddaqa wa akum minas shalihin, aku pasti benar-benar akan bersedekah dan aku pasti benar-benar akan melakukan amalan-amalan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di akhirat nanti akan ada orang-orang yang menyesal dan memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikembalikan ke dunia hanya sebentar saja. Untuk apa? Agar mereka bisa bersedekah, agar mereka bisa berinfak dan melakukan amal-amal kebaikan yang dahulu telah mereka banyak tinggalkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sufyan bin Uyainah mengatakan, orang yang paling besar penyesalannya pada hari kiamat nanti ada 3 orang, ada 3 golongan. Yang pertama adalah seorang tuan yang memiliki seorang budak, namun ternyata pada hari kiamat nanti amalan budaknya lebih banyak daripada amalan tuannya. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki harta namun dia tidak pernah menyedekahkannya selama mereka hidup di dunia. Lalu kemudian ia meninggal dunia sehingga hartanya diwariskan kepada ahli warisnya, dan ahli warisnya lah yang melakukan sedekah dengan hartanya. Kemudian golongan ketiga yang menyesal pada hari kiamat adalah seorang yang berilmu, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya ketika mereka masih hidup di dunia, lalu ia mengajarkan kepada orang lain dah ternyata yang mengamalkan ilmunya. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 3 sifat orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Yang pertama adalah bahwa orang bertakwa mereka gemar melakukan salat ibadah qiyamul lail, gemar melakukan salat tahajud. Mereka bangun di malam hari, mereka meninggalkan kasur empuknya, mereka tinggalkan pelukan hangat istrinya, kemudian mereka berdiri bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat orang takwa yang kedua adalah mereka gemar beristighfar. Pada waktu sahur di sepertiga malam terakhir, mereka merenungi atas diri-dirinya, merenungi dosa-dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan harap. Kemudian golongan orang takwa yang bertiga atau sifat orang bertakwa yang ketiga adalah mereka gemar melakukan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan ahlu surga ini. Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan ma la ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, wala udhunun sami'at,
tidak pernah terdengar oleh telinga sebelumnya, wala khatara ala qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas sebelumnya oleh sanubari manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa melakukan amal-amal kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita di dalamnya hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.